Amanda Marcelia terbangun di pagi buta, lantaran ada keinginan untuk pergi ke toilet. Di rumah Arka tak ada toilet di dalam kamar, melainkan di dapur. Amanda udah bangun? Ibu Arka mengagetkan Amanda yang berjalan sempoyongan, karena masih mengantuk. Ibu. Ibu udah bangun? Amanda balik bertanya lalu tersenyum. Ibu Arka pun balas tersenyum pada menantunya itu. Ibu biasa jualan pagi, jadi jam segini otomatis terbangun. Ibu jualan di mana? Tanya Amanda lagi. Di pasar, nak. Manda ke toilet dulu ya, Bu. Iya, hati-hati lantainya basah. Iya, Bu. Ujarnya kemudian. Tak lama ia pun keluar dari dalam toilet. Ibu lagi bikin apa, Bu? Tanya Amanda. Ini. Ibu Arka menunjukkan beberapa jenis jajanan pasar yang tengah dan telah selesai ia buat. Ini jualan ibu? Tanya Amanda lagi. Iya, nak. Tapi hari ini dan besok, ibu nggak jualan. Mau puas-puasin sama kalian dulu, ini ibu bikin buat kita makan. Amanda tersenyum dan memperhatikan semuanya. Ini kue yang isinya kelapa kan, Bu? Lagi-lagi Amanda bertanya. Iya, namanya Bugis, pernah makan? Pernah, Bu, dulu almarhumah ibunya Amanda sering beli. Ibu Arka diam menatap Amanda. Ibumu udah nggak ada? Tanya Ibu Arka pada menantunya itu. Amanda mengangguk, lalu sedikit menunduk. Ada kesedihan yang tiba-tiba merebak di pelupuk matanya. Ibu minta maaf, ya. Ibu Arka merasa tidak enak sudah menanyakan hal tersebut. Namun Amanda kemudian tersenyum. Nggak apa-apa kok, Bu. Ibu Amanda udah nggak menderita lagi sekarang? Apa dulu, ibu kamu sakit parah? Amanda mengangguk. Hatinya, Bu. Amanda menatap Ibu Arka. Sebagai sesama wanita, Ibu Arka mengerti apa yang dimaksud oleh menantunya itu. Ayah kamu. Papa selingkuh sama perempuan yang sekarang jadi istrinya. Mama sering dipukuli, omongan papa selalu kasar. Tapi mama memilih bertahan demi anak. Sebuah keputusan yang sangat salah. Beliau nggak ngerti, kalau anak pun nggak butuh sosok ayah yang seperti itu. Mama meninggal karena terlalu banyak makan hati, Bu. Ibu Arka menghela nafas, seraya mengingat masa lalunya yang juga kelam. Meski kasusnya berbeda, namun konteksnya tetap sama. Perempuan yang disakiti oleh laki-laki. Laki-laki itu lebih banyak yang buruk ketimbang yang baik. Ujar Ibu Arka seraya membuang pandangan ke suatu sudut. Amanda mengangguk, menyetujui dengan pasti pernyataan itu. Makanya dulu Amanda nggak tertarik untuk menikah, Bu. Karena takut kejadiannya akan sama dengan apa yang Mama alami. Itulah kenapa di awal pernikahan Amanda dan Arka, ada perjanjian. Sampai kemudian kami sama-sama menyadari, kalau kami saling mencintai dan menyayangi. Amanda tersenyum, sambil membuang pandangannya ke suatu sudut. Mungkin ini sudah jalannya Arka. Ibu akan selalu membimbing Arka, supaya bisa jadi suami yang baik untuk kamu. Ujar Ibu Arka kemudian. Amanda tersenyum, begitu juga sebaliknya. Amanda membantu Ibu Arka membersihkan rumah. Meski telah dilarang, namun wanita hamil itu beralasan jika ia harus bergerak. Maka Ibu Arka pun tak bisa menghalanginya lagi, namun ia membatasi Amanda dengan kerja ringan seperti menyapu dan menyiapkan sarapan. Selebihnya, masih Ibu Arka yang mengerjakan. Lama setelah itu Arka terbangun. Ia tak melihat Amanda di sisinya. Pemuda itu lalu berjalan keluar kamar. Suasana rumah sudah bersih, halaman pun demikian. Ada banyak jenis sarapan di atas meja makan. Mulai dari nasi uduk, hingga jajanan pasar yang dibuat oleh ibunya sendiri. Hei, Kak. Udah bangun? Ayah tirinya keluar dan bersiap untuk bekerja. Semenjak sembuh dari sakit,
Ayahnya kembali aktif di toko barang material miliknya. Arka yang memberi modal agar pria itu kembali berkegiatan dan tak suntuk di rumah. Yang lain kemana, Pak? Tanya Arka. Rianti kayaknya belum bangun, Amanda sama ibu di dapur noh. Oh. Arka melangkah ke dapur, tampak Amanda tengah memakan kue bugis sekali hap. Padahal ukurannya cukup besar. Hap. Astaga Amanda. Ujar Arka seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara sang ibu tersenyum. Hehehe, enak kah? Ujar Amanda lalu mengambil dadar gulung dan memakannya lagi sekali hap. Hap. Maafin istri Arka ya, Bu. Dia emang gitu kelakuannya. Ibu Arka makin tertawa. Gak apa-apa, biar anakmu sehat. Kamu gak sering mual kan? Tanya ibu Arka pada Amanda. Dulu awal-awal iya, Bu. Sekarang mah udah enggak. Baguslah, biar kamu juga makannya gak terganggu. Bu, Papa berangkat ya. Teriak ayah tiri Arka dari depan. Ibu Arka beranjak dan buru-buru menghampiri. Amanda pun ikut beranjak, namun tak lupa memakan lagi dadar gulungnya hingga membuat Arka tertawa. Arka, Amanda. Papa pergi dulu ya. Arka dan Amanda bergantian mencium tangan lelaki itu. Hati-hati, Pa. Jangan lupa obatnya. Ujar Arka. Tuh bawel, men. Arka gini nggak kalau sama kamu? Tanya ayah Arka pada Amanda. Persis, Pa. Ujar Amanda seraya tertawa. Kan Arka sayang sama Papa. Ujar Arka membela diri. Iya, Papa pergi dulu ya. Ujar ayah tirinya lagi. Makan siang nanti ibu anterin pakai ojol. Ucap ibu Arka. Iya Bu, dah semua. Dah. Kak, itu Papa jalan kaki. Tanya Amanda pada Arka setelah ayah tirinya sedikit menjauh. Dia jalan sampai depan, biar olahraga dikit. Terus naik ojek online. Jawab Arka. Pakai mobil kita aja, Kak. Bawa satu yang silver ke sini. Amanda mengingatkan soal salah satu mobilnya yang jarang dipakai. Nggak usah, Amanda. Ibu Arka kini bersuara. Ibu bukan gak mau menerima kebaikan kamu, tapi udah terlalu banyak yang kamu berikan untuk keluarga ini. Lanjutnya lagi. Nggak apa-apa, Bu. Orang itu juga jarang banget dipakai. Daripada mesinnya rusak gara-gara digerogotin tikus, mending dipakai. Biar papa atau ibu nggak perlu repot pakai ojol dan lain-lain. Kita nggak punya lahan parkir, men. Pickup buat nganter barang aja, diparkir di toko. Arka menimpali. Lah ini apa? Ujar Amanda menunjuk halaman lebar di depan rumahnya. Ini tanah orang samping, kita jalannya yang dikit ini. Jawab Arka. Oh, Amanda baru tahu. Lagian, rumah sederhana kayak kita ini, kalau punya mobil bagus pasti dijulidin. Tetangga sini sih baik, tapi yang depan-depan situ suka gosip. Ujar ibu Arka. Biarin aja sih, Bu. Biarin mereka julid, diemin aja. Tukas Amanda. Janganlah, ibu gak enak. Jadi kayak jatuhnya Arka manfaatin pernikahan kalian. Tapi Amanda beneran gak ngerasa dimanfaatin, Bu. Iya ibu tahu, nak. Tapi ibu yang ngerasa gak enak. Ya udah. Kalau ibu berubah pikiran, kasih tahu Amanda ya Bu. Pasti. Jawab ibunya seraya tersenyum. HMMH. Rianti keluar dari kamar. Astaga, anak gadis. Ujar Arka kemudian. Ngantuk, Mas. Abis ngerjain tugas semalaman. Rianti membela diri. Alah, palingan juga kamu nonton drakor. Ngehaluin Kim Soo Hyun, atau mantengin BTS sambil menghayal pacaran sama Jungkook. Ih, Mas juga ngehaluin IU kan? Mas Arka tuh Mbak Amanda, dia tuh ngehaluin IU sama Crystal FX. Amanda tertawa. Mbak Amanda suka drakor?
Tanya Rianti. Amanda tampak berpikir. Enggak ku kamu, men. Orang kamu ngehaluin Kim Bum sama Lee Dong Wook kan? Idih, siapa? Amanda berkata seraya melirik Arka. Nggak usah munafik kamu. Amanda pun tertawa. Hai sudah. Pada sarapan dulu Gih. Ujar ibunya kemudian. Tadi, papa nggak makan bu? Tanya Arka. Udah dari pagi buta papamu makan. Oh. Mereka pun akhirnya menuju ke meja makan. Ini tadi Amanda yang bantuin ibu masak, dia juga yang beresin rumah. Amanda menunduk, Arka tersenyum melirik istrinya. Tak lama kemudian mereka pun sarapan bersama. Siang itu, Arka pamit ke kampus. Karena itu adalah hari Sabtu dan dia masih ada kelas. Berbeda dengan kantor Amanda yang libur pada weekend. Sejak kemarin pun wanita itu telah meliburkan diri demi datang ke tempat ini. Hati-hati, Kak. Ujar Amanda yang baru tiba dari belakang. Iya. Jawab Arka yang masih mengikat tali sepatu. Kenapa nggak tunggu Pak Darwis aja sih? Kelamaan, men. Aku bentar lagi masuk, mending naik ojol biar cepat. Arka lalu berdiri dan mencium kening Amanda. Tak lama kemudian, ia pun pamit pada ibunya. Sementara di luar, beberapa ibu-ibu kepo mulai mengintip ke rumah Arka. Itu si Arkanya pergi, Bu Dini. Ujar salah satu ibu-ibu pada ibu-ibu lain, yang mengenakan roll rambut dan daster warna hijau. Iya, paling ke kampus. Nah si tante-tantenya itu ada di dalam, kata Bu Mawar. Ujar Dini pada yang lainnya. Tak lama Amanda pun keluar untuk menyapu teras. Tuh. Itu orangnya. Ujar Dini. Mereka semua terperangah. Cakep bener, ye. Celetuk salah seorang dari ibu-ibu tersebut. Kagak kelihatan tante-tante, lagi bunting aja glowing gitu. Lanjutnya lagi. Ye, Bu Miska gimana sih? Namanya juga orang kaya. Orang kaya mah bisa perawatan, emang kita punya suami pelit. Udahlah kita disuruh di rumah aja, nggak boleh kerja, nggak menghasilkan uang. Pas mau beli skincare pakai duit laki, lakinya ngomel. Bilangnya kita boros. Ujar yang lainnya lagi. Udah, malah curhat. Berisik ini, entar ketahuan. Dini mengingatkan. Mereka terus mengintip Amanda. Amanda. Ibu Arka memanggil sang menantu. Iya Bu. Jawab Amanda. Kamu kalau mau makan lagi, makan ya. Jangan ditahan-tahan. Iya Bu. Jawab Amanda lalu tersenyum. Mandi Gih, sana. Iya Bu. Amanda kebetulan sudah selesai menyapu, ia lalu pergi ke dalam untuk mandi. Gubrak. Suara benda jatuh terdengar di sekitar. Ibu Arka yang baru saja hendak masuk ke dalam itu pun langsung menoleh. Ternyata Dini dan teman-temannya menyenggol salah satu pot bunga milik tetangga dekat keluarga Arka. Seketika mereka pun nyengir pada ibu Arka. Hehehe. Ada apa, Bu? Tanya ibu Arka seraya mendekat. Hehe. Nggak apa-apa kok ibunya Arka. Iya Kanjeng ya. Dini melirik ke arah temannya. Kalian ngelihat istrinya Arka? Ibu Arka langsung menghujamkan pertanyaan di jantung mereka. Seakan ia mengetahui apa maksud dan tujuan mereka ada di situ. Emangnya si Arka udah nikah ya Bu? Tanya Miska seakan mewakili isi kepala teman-temannya. Iya, Bu Miska. Arka itu sudah menikah, bukan kumpul kebo atau piaraan seperti gosip yang beredar belakangan ini. Oh, ujar mereka kemudian. Kalau gitu kita permisi ya, Bu. Ujar Dini sambil cengengesan. Tak lama kemudian mereka pun meninggalkan tempat itu. Mereka sejatinya bukan tetangga kanan kiri rumah Arka. Justru di dekat rumah Arka adalah orang-orang baik, yang tidak pernah saling mengurusi hidup satu sama lain.
Warga yang suka bergosip soal Arka, justru rumah-rumah mereka agak jauh. Namun karena bakat bergosip mereka yang luar biasa, serta mereka dilengkapi telinga yang panjang, mereka tahu saja soal apa yang terjadi pada Arka. Karena sejak awal Arka masuk dunia entertain pun, mereka sudah tidak suka. Mereka ingin anak mereka juga sama seperti Arka. Gimana Jeng? Bu Mawar muncul di depan rumahnya seraya menjemur pakaian. Ia menegur Dini, Miska, dan tetangganya yang lain, yang baru saja ia beritahu perihal Arka dan Amanda. "Iye Jeng, lagi bunting tantenya," kata emaknya si Arka, "mereka merit." "Hah, serius itu beneran?" Kali ini Bu Mawar sendiri yang ketinggalan rumor. "Iya Jeng, sudah terkonfirmasi," ujar Dini. Kayaknya emaknya si Arka sengaja menjual anak. Mentang-mentang si Arka cakep, dimanfaatin. Lanjutnya lagi, "Iya loh Bu Mawar, secara kan si perempuan itu katanya kaya raya, wajar aja dibuntingin sama si Arka. Biar Arka sama keluarganya bisa morotin harta itu cewek." Timpal Miska. "Miris ya, nasib itu si tante," ujar Bu Mawar kemudian. Sementara di kampus, Arka tiba dengan menggunakan ojek online. Hal itu bertepatan dengan Maureen yang juga tiba menggunakan mobil kreditan terbarunya. "Hai, Kak," ujar Maureen dengan nada yang tak begitu enak didengar, seperti tokoh menyebalkan dalam sebuah sinetron yang hendak pamer. Arka diam saja menatap gadis itu. "Mobil lo mana? Lagi dipakai sama tante tua itu ya?" tanya Maureen sok tahu. "Bukan urusan lo," ujar Arka dingin. Maureen menyilangkan tangan di dada, seraya memiringkan salah satu bibirnya. "Makanya, Kak, hidup itu kerja keras kayak gue, bisa beli mobil sendiri. Lo malah jual diri." Kali ini Arka menatap Maureen, ia lalu mendekat ke arah gadis itu. "Kerja keras atau bikin omong jadi mengeras? Terus lo minta bayaran? Kurang ajar lo, ya." Maureen mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Arka, namun pemuda itu keburu menangkap tangan Maureen. "Kalau lo nggak ngelakuin hal itu, kenapa lo harus marah?" "Hah?" Arka membanting tangan Maureen ke bawah. "Halah, kayak tante lo nggak jual diri aja. Dia masih perawan." Tegas suara Arka terdengar di telinga Maureen. "Dia masih perawan saat gue nikahi." Lagi-lagi Maureen terdiam. "Sedangkan lo, udah diperawani sama cowok yang bahkan saat itu lebih pantas jadi bapak lo demi duit. Lo pikir gue nggak tahu, waktu kita masih SMA, lo jual diri. Lo juga sama kayak gue, Ren. Bedanya gue nikah dan lo nggak." Arka meninggalkan Maureen. "Amanda itu masih perawan karena nggak laku," teriak Maureen kesal. "Dia bukan barang obrolan kayak lo." Arka melangkah menuju ke arah kelasnya, ia lega sekali sudah mengutarakan kekesalannya selama ini. Ia membenci Maureen karena terus-terusan mengkhianatinya, ketika dulu saat mereka masih berhubungan. Banyak sekali unek-unek yang terpendam di hati Arka. Karena saat itu ia tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Ia selalu merasa hanya Maureen lah yang mau pada pemuda biasa seperti dirinya. Ia menerima saja ketika gadis itu berlaku semena-mena, tapi kali ini tidak lagi. Ia benar-benar sudah mantap menerima takdirnya sebagai suami dari Amanda. Lagi pula apa yang bisa diharapkan dari Maureen, Amanda jauh lebih baik dari gadis itu. Meskipun secara usia, Maureen menang banyak ketimbang Amanda. Tapi secara attitude, kedewasaan, pesona diranjang, jelas Amanda pemenangnya. Wanita itu telah berhasil merebut hampir seluruh hati Arka. Menjelang sore seusai kuliah, Arka kembali ke rumah. Ia santai saja saat geng Bu Mawar memperhatikan dan menggunjingkan dirinya di depan sebuah warung yang ia lewati. Arka menyapa Rianti yang tengah bersiap untuk kuliah. Ia kuliah malam hari itu. "Mas udah pulang?"
Tanya Rianti. Nggak belum, Ti. Ini hayalan kamu doang. Ujar Arka seraya duduk dan melepaskan tali sepatunya. Rianti pun tertawa. Ibu sama mbakmu mana? Tanya Arka. Lagi masak, di belakang. Jawab Rianti. Oh iya. Iya, tuh. Rianti pergi ya mas. Nggak pamit ke dalam? Tanya Arka. Udah tadi. Rianti kemudian beranjak. Hati-hati. Iya, mas. Rianti perlahan menjauh, sedang Arka kini masuk ke dalam. Ia bertemu muka dengan istrinya, yang tengah membawa masakan ke meja makan. Hai. Arka mencium kening Amanda, sedang istrinya itu memasang senyuman manis. Apaan nih? Tanyanya kemudian. Sayur asem. Jawab Amanda lalu meletakkan sayur tersebut ke atas meja. Buatan ibu ya? Bukan. Itu dia yang bikin. Ibu Arka masuk dan tiba-tiba nyeletuk. Serius kamu bikin sayur asem? Emang bisa? Tanya Arka tak percaya. Bisa dong. Ujar Amanda dengan penuh percaya diri. Kok selama ini aku gak pernah dibikinin? Emang kamu pernah minta? Tanya Amanda. Arka diam, lalu tersenyum. Iya juga ya. Ujarnya kemudian. Kamu aja lebih banyak makan di kampus, lokasi syuting. Pas libur malah pesen online. Emang kalian gak pernah masak? Tanya ibu Arka. Masak, Bu. Cuma ya gitu, kayak bikin spaghetti, steak, makanan western lah. Ujar Arka. Mana Arka tahu dia bisa masak masakan rumahan begini. Lanjutnya lagi. Makanya, kenali istrimu sebaik mungkin. Ujar Amanda lalu tersenyum meledek. Wanita itu kembali ke dapur dan membawa berbagai makanan lainnya ke meja makan. Ini juga Amanda yang masak. Ujar ibu Arka. Arka melirik ke arah sambal goreng teri yang ada di hadapannya tersebut. Kayaknya enak, aku jadi lapar. Arka berujar pada Amanda. Ya udah, kita makan ya. Tukas istrinya itu kemudian. Mereka pun makan siang bersama. Arka tak menyangka jika masakan Amanda tak kalah lezat dengan masakan ibunya. Ibunya sendiri juga tak menyangka jika wanita kaya raya dan super sibuk seperti Amanda bisa juga menyiapkan masakan seperti ini. Kamu belajar masak dari mana, men? Tanya Arka di sela-sela makannya. Dari Bibik yang dulu kerja di rumah orang tuaku. Waktu masih ada mama, juga sering masak bareng mama. Semenjak mama meninggal aku jadi males nginjek dapur, karena keinget mama terus. Tapi aku masih inget cara masaknya gimana. Kamu itu udah cantik, baik, pintar masak lagi. Puji ibu Arka pada Amanda. Wanita hamil itu hanya tertunduk malu. Arka ikut tersenyum dan mengelus perut Amanda bareng sesaat. Di sebuah pusat perbelanjaan. Intan, si ratu gosip kantor Amanda kini tampak tengah berjalan-jalan dan melihat-lihat skincare di sebuah store. Iya, udah putusan cerai. Gue juga udah lihat kalau sekarang dia udah married sama selingkuhannya itu. Barani. Gumam Intan dalam hati. Intan lalu mendekat ke arah wanita itu dan membalikkan badan ke arah berlawanan. Agar tak terlihat oleh Rani. Dari dulu, dia udah ketahuan selingkuh. Tapi gue yang ngotot pengen mempertahankan rumah tangga. Gue kasihan dan berat sama anak. Nggak taunya. Anak gue yang dikandungan dibunuh mati sama dia, dan dia malah bebas bersyarat. Sekarang keliaran. Rani terus berbicara di telepon, sementara Intan setia menguping. Gue udah gerah banget. Mentang-mentang istri barunya kaya, bisa membebaskan dia dari tuntutan dengan uang. Nggak terima gue, lihat aja nanti. Gue juga bakalan kaya raya dalam waktu dekat, bakalan gue beli tuh muka istri barunya.
Rani berbicara berapi-api, sementara kini Intan menutup mulutnya karena syok. Saat Rani berlalu, Intan buru-buru menelpon conference call bersama Satya dan Denny. Sat, dan gawat, ujarnya panik. Lo kenapa sih? Tanya Denny kemudian. Iye lu, dikejar Satpol PP mana? Tanya Satya. Aduh jangan bercanda dulu, dengerin. Iya, apa? Tanya Denny lagi. Intan pun mulai menceritakan semua hal yang ia dengar dari Rani. Ya elah, Intan permata jingga. Ya wajar dong seseorang bercita-cita pengen segera kaya, gue aja selalu afirmasi ke diri gue sendiri. Bilang kalau gue akan kaya dalam waktu dekat. Ujar Denny. Iya, lagian wajar dia dendam sama mantan lakinya. Anaknya dia kan keguguran, gara-gara mantan lakinya itu. Sekarang lakinya bebas bersyarat, karena duit. Wajar aja Mbah Rani dendam dan rasanya pengen jadi orang berduit, karena kalau lo berduit semua jadi gampang. Timpal Satya. Ya itu dia poin yang gue maksud tadi. Bisa aja kan dia pengen kaya secara instan, kemudian menempuh cara yang tadi gue bilang. Dengan ngancurin atau ngerebut perusahaannya Bu Amanda. Ujar Intan. Gue rasa sih itu ketakutan lo aja. Ujar Satya lagi. Iya ada-ada aja, lu. Timpal Denny. Ih, dia tuh mencurigakan banget tahu nggak? Lihat aja ya, kalau misalkan nanti omongan gue terbukti. Lo berdua hutang MacBook Pro keluaran terbaru sama gue. Oke. Ujar Satya dan Denny di waktu yang nyaris bersamaan.